وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أطعم قانع المؤتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وأطهر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takbir, tahlil dan tahmid membahana di seluruh pelosok negeri Islam. Seiring dengan terbitnya hilal Syawal sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan dan tibanya hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Gema takbir itu memenuhi ruang antara langit dan bumi, diiringi dengan rasa gembira, khusyuk serta penuh kesyukuran dari hati setiap hamba yang beriman. Gema takbir, tahlil dan tahmid itu juga kita senandungkan di sini, di bumi tempat kita bersujud. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bit takbir." Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Seluruh alam raya semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan dengan segala fasilitas dan keistimewaannya telah pergi meninggalkan kita. Itulah sunnatullah yang tidak bisa kita elakkan. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghentikan perputaran roda zaman. Begitulah takdir kita hari ini yang harus rela berpisah dengan Ramadan tahun ini. Ada dua perasaan yang mengharu biru di sanubari mukmin sejati di hari yang fitri ini. Yang pertama, perasaan sedih karena Ramadan telah pergi. Masih terlalu banyak kelalaian dalam memanfaatkan waktu-waktu yang luar biasa itu. Masih terlalu banyak peluang amal saleh yang terlewatkan.
sebenarnya tilawah kita bisa lebih banyak, salat sunnah kita bisa lebih banyak, bersedekah dan begitulah seterusnya. Dan yang kedua adalah perasaan bahagia dan bergembira karena telah berhasil menyempurnakan ibadah Ramadan dengan baik. Kita berdoa semoga seluruh amalan yang tertunaikan di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh alpa dan dosa serta kelalaian kita diampuni olehnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan adalah proses pendidikan yang dahsyat bagi jiwa dan raga kita. Dan salah satu indikator utama kesuksesan sebuah ibadah dalam Islam bisa dilihat dari impact-nya pasca kita keluar atau selesai melaksanakannya. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus bisa mengevaluasi capaian Ramadan kita supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa namun tidak ada hasil dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, kita harus melihat dan mengevaluasi sejauh manakah outcome atau hasil ibadah Ramadan kita yang tercipta pada diri kita pasca kita melaksanakannya. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bahwa ibadah puasa itu melatih kejujuran. Ketika kita berpuasa, kita tidak berani membatalkan puasa kita dengan makan dan minum walaupun tidak ada yang melihat kita. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah selalu melihat, Allah selalu mengawasi, Allah mencatat seluruh apa yang kita lakukan. Kalau sifat dan karakter seperti ini kita bawa keluar Ramadan, maka akan sangat dahsyat dampaknya. Kita tidak berani berbohong, kita tidak berani mengambil hak orang lain, kita tidak berani membawa pulang ke rumah kita hal-hal yang masih dalam wilayah abu-abu. Karena kita yakin bahwa apapun tindakan dan perkataan kita pasti dicatat dan didokumentasikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya nanti semuanya akan diaudit dan dipertanggungjawabkan di sisinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hari-hari ini kejujuran seperti menjadi barang langka, di mana banyak orang tidak segan mengorbankan moralitasnya demi untuk mencapai capaian-capaian materi. Bahkan yang lebih parah dari itu, dalam kondisi tertentu orang-orang yang jujur disingkirkan, yang durjana semakin merajalela. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menguatkan dalam benak kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita di semua kondisi, dan bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh perkataan, perbuatan dan langkah-langkah kehidupan kita selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semuanya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Jika kejujuran itu lemah atau hilang, maka dampak yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Begitu banyak orang yang sulit mendapatkan haknya karena ketidakjujuran para pemimpinnya. Begitu banyak negeri yang kaya raya dengan kekayaan alamnya, tapi yang terjadi di negeri itu adalah fenomena miskin raya. Negara kita membuat lembaga pengawasan untuk menekan tingkat korupsi dan praktek ketidakjujuran dengan nama yang bermacam-macam. Dan dana yang digelontorkan untuk kepentingan itu juga tidak sedikit. Terakhir dibuatlah lembaga anti rasuah yang bernama KPK. Tapi itu juga tidak membuat praktek ketidakjujuran itu berhenti. Kenapa? Karena perangkat pengawasan ciptaan atau buatan makhluk selalu bisa diakali, selalu punya titik celah yang membuat manusia akhirnya juga melakukan hal-hal yang tercela tersebut. Yang mampu menahan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikelabuhi, tidak bisa untuk kita mensiasatinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah kisah dalam latar sejarah keemasan Islam
di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat terkenal, 10 tahun menjadi pemimpin negara. Waktu itu ketika dia menjadi khalifah, dia menetapkan jatah untuk dirinya, makanan pokok yang cukup untuk keluarganya. Sang istri soleha ini, karena dia dijatah oleh suaminya dari negara itu makanan pokok yang cukup untuk, yang pas untuk sehari-harinya saja, maka dia beristihad untuk menyisihkan sedikit gandum setiap kali memasak supaya bisa juga bikin kue di rumahnya. Maka disajikanlah kue itu di hadapan Umar ibn Khattab, suaminya. Lantas sang khalifah itu bertanya kepada istrinya, kenapa bisa kita bikin kue ini? Saya tidak jatah keluargaku itu untuk bikin kue dari negara. Maka sang istri itu menjelaskan bahwa saya selalu menyisihkan sedikit sebelum saya memasak, itu 1 jumput untuk kita bisa sisakan di pekan terakhir itu supaya kita bisa bikin kue. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, kalau begitu saya telah salah hitung, saya mengambil jatah yang lebih, bulan depan jatah ini saya akan kurangi. Allahu Akbar. Begitulah ketika kejujuran itu merasuki sanubari para pemimpin. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di kepalanya adalah semangat pertanggungjawaban. Jangan sampai ada hal yang masuk dalam kepemilikannya, dinikmati keluarganya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari ibadah Ramadan adalah pelajaran tentang kedermawanan. Ketika kita berpuasa, kita merasa lapar dan dahaga. Rasa itu tentu kurang nyaman. Tapi kondisi ini mengingatkan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita lapar di waktu puasa saja, sementara banyak orang di sekitar kita disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka merasa lapar hampir di sepanjang tahun. Oleh karena itu, hal ini menumbuhkan pada diri kita perasaan empati kepada penderitaan orang lain, yang memotivasi kita untuk lebih memiliki sifat kedermawanan dan semangat berbagi kepada orang lain. Kedermawanan adalah sifat yang melekat pada diri mukmin sejati, bahwa orang yang beriman itu identik dengan kedermawanan. Dia selalu merasa bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain di situ. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'arij, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka disiapkan bagian tertentu untuk orang-orang miskin, para peminta-minta dan orang-orang yang kurang mampu. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala, Nabi SAW bersabda, ma amana nabi man bata syab'an wa jaruhu jaw'ana wa huwa ya'lamu bihi. Tidak diakui keimanan orang yang bermalam dalam kondisi kekenyangan, sementara ada tetangganya yang kelaparan dan dia mengetahuinya. Sebenarnya kebaikan dan kedermawanan kita kepada sesama adalah merupakan investasi dunia kita sebelum dia menjadi investasi akhirat kita. Ketika kita baik terhadap sesama, senang berbagi dan selalu peduli, maka itu menjadi sebab ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka kita tidak akan pernah kerepotan untuk meminta bantuan mereka, karena mereka sendiri akan berbondong-bondong membantu kita karena mereka mengenal kita sebagai orang yang baik. Akan tetapi kalau yang sebaliknya terjadi, kalau orang itu pelit, orang itu cuek, orang itu tidak sering membantu orang lain, begitu dia butuh bantuan orang lain, orang pun tidak berat baginya untuk membantunya. Begitulah semestinya kita mengambil pelajaran tentang kedermawanan di bulan Ramadan ini dan tercetak pada diri kita di 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dari Ramadan adalah pelajaran tentang kelapangan dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita panduan untuk tidak mudah tersulut emosi dan menyimpan dendam kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhaf,
Fa in sabbahu ahadun aw syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia tidak berkata keji dan kotor, dan apabila ada orang yang mencerca atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sungguh aku sedang berpuasa. Di antara hasil ibadah puasa adalah bahwa kita semakin bisa berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa mukmin sejati itu tidak memelihara dendam di hatinya terhadap saudaranya, mampu mengontrol emosinya dan mengendalikan kata-katanya hatta dalam kondisi marah sekalipun. Jangan pernah kita menyimpan dendam dan amarah kepada orang lain, karena sebenarnya ketika seseorang itu melakukan itu, sebenarnya dia menyiksa dirinya sendiri. Sebenarnya yang berat itu ketika kita memaafkan adalah di awalnya saja, tapi setelah kita melewati itu, maka perasaan kita menjadi lebih tenang dan rileks. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa ternyata memberi maaf itu adalah sarana penggugur dosa. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur, fa'fu waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada terhadap kesalahan saudara mereka. Apakah kamu tidak suka bahwa ketika engkau memaafkan dan berlapang dada terhadap kesalahan saudaramu, maka Allah akan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka di hari yang fitri ini, mari kita ikhlaskan seluruh kesalahan orang lain terhadap kita. Hapuskan rasa marah, hilangkan dendam, karena itu semuanya tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita sedikit pun. Pastikan bahwa relasi kita dengan sesama terjalin dengan baik, dengan saudara, kerabat, handai tolan, tetangga, rekan kerja, dan semua orang yang dengan itu insya Allah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya di penghujung khutbah ini, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Semoga Allah berkenan menjawab doa dan munajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas thana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, untukmulah segala pujian dan syukur kami. Darimulah semua kebaikan dan keutamaan dunia dan akhirat berasal. Kami persembahkan seluruh pujian ini keharibaanmu sesuai dengan keagungan wajahmu yang mulia. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika bukan karena rahmat dan ampunanmu, niscaya kami menjadi hamba-hambamu yang merugi. Ya Allah, Allahumma ya 'allamal ghuyub, la tu'akhidna bidhunubina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui seluruh rahasia, melihat semua denyut nurani. Ya Allah, jangan Engkau menyiksa kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau pupuskan harapan kami kepadamu karena dosa-dosa kami. Janganlah Engkau mengusir kami dari lingkaran rahmat-Mu karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah Engkau menyimpan sekecil pun rasa iri dan dendam kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Maha Lembut lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini tidak bisa bersimpuh di hadapan orang tua kami di hari kemenangan ini karena jarak yang memisahkan atau karena mereka telah Engkau panggil keharibaanmu, maka ampunilah kelalaian kami. Ya Allah,
Jagalah orang tua kami ya Allah, rahmatilah mereka yang telah mendahului kami, dan jadikan kami anak yang berbakti ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti ya Allah, dan jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mengadukan seluruh duka lara kami kepadamu ya Allah. Gantikanlah kesedihan kami dengan kegembiraan hari ini ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang beruntung dengan maghfirah dan seluruh fasilitas Ramadanmu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan ya Allah. Tolonglah dan bantulah saudara kami yang berjuang di bumi manapun mereka berada ya Allah. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara kami di Cina ya Allah. Tolonglah saudara kami di India ya Allah. Tolonglah saudara kami di seluruh belahan bumimu ya Allah. Allahumma dammir a'daka a'dad-din, hancurkanlah musuh-musuh agamamu ya Allah. Allahumma ijma'na ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh, orang-orang para syuhada, orang-orang yang telah Engkau muliakan di sisimu ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu nanti ya Allah. Dan janganlah Engkau mengharamkan kami dari memandang wajah-Mu yang mulia di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Terimalah seluruh amal saleh kami di Ramadan yang telah berlalu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kelalaian kami ya Allah, dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu yang banyak dari sisi-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.